Pemirsa, jelang tutup tahun, indeks harga saham gabungan hari ini bergerak cukup fluktuatif. Dan selama 2 hari kemarin sempat menguat cukup signifikan, mendekati level psikologis 7.000. Apa yang membuat IHSG 2 hari kemarin menguat dan bagaimana arah pergerakannya hari ini? Saya akan membahas lengkapnya bersama dengan analis pasar modal, sekaligus Deputy Head of Research Sukor Sekuritas, Paulus Jimmy. Pak Jimmy, selamat pagi. Selama 2 hari terakhir, IHSG ditutup menguat, Pak. Ini apa penyebabnya? Apakah penguatan ini bisa berlanjut sampai akhir tahun nanti? Oke, pagi Mercy. Biasa kalau kita melihat memang dari indeks kita di akhir tahun selalu ada kecenderungan dua hal ya. Pertama adalah transaksinya mengecil. Kita melihat di 2 hari terakhir transaksi indeks kita, transaksi bursa kita juga mengecil ya. Kemudian biasanya di akhir tahun indeks kita menguatkan. Tapi kalau kita melihat di 2 hari terakhir sebetulnya kalau kita mau breakdown by emiten, banyak sekali emiten kita terutama yang blue chips ya seperti perbankan dan telkom itu sebetulnya nggak menguat secara signifikan gitu. Bahkan mungkin Betul. ada yang sideways dan terkoreksi gitu. Baik, Pak, apakah ini penguatannya bisa berlanjut sampai akhir tahun 2022 dan bagaimana kira-kira pergerakan arah saham hari ini? Tadi pagi sempat menguat 0,1%, namun sekarang terjadi pelemahan 0,3%. Apakah akan terjadi aksi profit taking setelah kemarin ada penguatan lebih dari 1%, Pak? Kalau menurut kita bukan profit taking ya, karena kalau kita melihat di mungkin seminggu terakhir ya, pergerakan indeks ini kan sebenarnya cukup sideways ya. Maksudnya kalau kita melihat saham-saham yang biasa menjadi pendorong indeks seperti saham blue chip itu kan cukup sideways gitu. Di 2 hari terakhir malah yang banyak bergerak adalah contoh mungkin kemarin Goto ya, Goto ada rebound setelah kita Betul. melihat di bulan ini banyak sekali koreksi. Kemudian ada saham Bayan Resources ya Yes, betul. yang memang masih belum dalam coverage kita di Sukor, tapi kalau kita melihat secara sekilas valuasinya juga memang cukup terkesan cukup tinggi ya gitu. Dan kalau kita cek Bayan ini kan per kemarin kalau data yang saya dapat bobot terhadap indeksnya itu sudah cukup tinggi, sudah hampir sebesar Telkom. Baik. Tuh, jadi dia menjadi penggerak indeks untuk beberapa hari terakhir. Baik, Pak, kalau kita lihat selama 1 pekan terakhir indeks harga saham gabungan sudah menguat 1,12%. Apakah ini window dressing, Pak? Atau apakah Bapak melihat window dressing ini dan juga Santa Claus rally ini terjadi di akhir tahun 2022? Karena kalau kita lihat di indeks global, ini justru tidak terjadi Santa Claus rally. Kalau menurut saya sih, kalau investor mau berharap di window dressing di akhir tahun ini kayaknya agak susah ya gitu. Karena kita lihat beberapa keadaan makro yang juga nggak mendukung gitu. Dan kalaupun memang market kita, terutama IHSG menguat hingga akhir tahun, tapi kalau memang pendorongnya adalah beberapa saham yang kita sebutkan tadi kan, jujur tidak terlalu banyak terefleksi terhadap return investor ya. Jadi kan terkesan agak semu gitu mungkin ya. Baik. Apa yang sebenarnya ditakutkan atau dikhawatirkan investor di tahun 2023, Pak, sehingga berhati-hati dan di akhir tahun ini kita tidak bisa berharap melihat window dressing maupun Santa Claus rally, Pak? Oke, sebetulnya sih kalau kita melihat di tahun 2023, story-nya mungkin semua udah pernah dengar lah ya, bahwa ada ketakutan akan resesi dan stagflasi gitu. Dan mungkin yang sekarang lagi banyak diperhatikan orang adalah apakah The Fed akan benar-benar mempertahankan terminal rate-nya di angka sekitar 5% untuk beberapa waktu yang akan datang. Karena kan sekarang semua orang tahu bahwa The Fed sedang menaikkan suku bunga, tapi semua orang sedang menebak apakah suku bunganya akan dipertahankan atau mereka akan langsung pivoting di tahun depan. Begitu mereka melihat ekonominya tidak kuat atau akan terjadi potensi ada credit event di tahun depan. Baik, Pak. Kalau Bapak sendiri lebih cenderung melihat The Fed seperti apa, Pak? Apakah akan mempertahankan suku bunga tinggi atau mulai akan menurunkan suku bunganya di semester kedua tahun 2022? 2023 maksud saya, Pak. Kalau menurut prediksi kita dari Sukor, kita percaya bahwa kenaikan suku bunga kan masih terjadi ya di awal tahun depan, di semester pertama di tahun depan. Tapi kalau kita mungkin punya pandangannya sedikit berbeda dari market pada umumnya. Kita percaya bahwa di semester kedua di tahun 2023, The Fed itu akan melakukan cut rate. Gitu. Oke. Jadi mereka dari setelah menaikkan, mereka nggak akan mempertahankan terminal rate-nya terlalu lama dan justru akan pivoting dengan cepat. Gitu. Kita prediksi akan ada pemotongan bunga sekitar 200 sampai 250 basis point di semester kedua dari The Fed. Baik, artinya apakah ini sentimen positif bagi indeks saham dan mulai bisa rally di semester kedua tahun depan, Pak? Ya, kalau memang skenario kita yang kita harapkan itu terjadi di semester kedua, seharusnya itu menjadi sentimen yang sangat baik untuk bursa global ya, termasuk bursa Indonesia. Dan juga mungkin terhadap beberapa nama komoditas, karena kita juga tahu bahwa komoditas itu juga banyak didrive oleh liquidity yang ada di market gitu. Mungkin beberapa sektor, seperti sektor teknologi salah satunya bisa jadi sentimen yang positif untuk sektor teknologi ya di semester kedua di tahun depan.
Menarik Pak kalau kita bahas per sektor nanti ada teknologi dan juga mungkin properti yang kita akan bahas dan juga terkait dengan saham energi Pak. Namun saya ingin tanya terlebih dahulu Pak terkait dengan kinerja IHSG selama 2 hari terakhir ini memang mencatatkan penguatan. Namun investor asing masih mencatatkan net sell atau jual bersih. Ini apa maknanya sih Pak dibalik perilaku investor asing yang terus menjual sahamnya di Indonesia? Oke, pertama kalau kita lihat secara historikal, memang kalau ada ketakutan terjadi resesi dan ketakutan akan resesi itu berubah menjadi financial crisis atau credit event, biasanya memang kita akan melihat banyak sekali outflow ya dari negara-negara berkembang kembali ke negara-negara maju asal dari investor asingnya gitu. Dan kedua juga karena kita melihat ada potensi masuknya flow ke pasar modal di China ya. Karena kalau kita melihat kan regional forward PE-nya itu China itu termasuk hal yang paling murah karena 3 tahun terakhir sudah banyak koreksi gitu. Dan sekarang saat mereka reopening, outlook-nya berubah menjadi sangat bagus. Jadi memang ada ekspektasi akan ada masuknya fund ke sana sih. Baik Pak, kalau kita lihat investor asing masih mencatatkan outflow atau menjual sahamnya di Indonesia, bagaimana strategi portfolio saham yang harus kita atur nih Pak untuk menghadapi ancaman dan juga tantangan-tantangan ekonomi tahun 2023? Seperti apa strateginya Pak? Oke, kalau tahun depan kalau berbicara tentang ketakutan resesi, kita akan hedging-nya ke gold ya salah satunya. Kita dari super cukup suka dengan gold. Mungkin di bursa kita proksinya adalah MDKA dan BRMS gitu. Karena kalau kita ngeliat kan gold biasanya selalu perform di saat jadi resesi gitu. Dan mungkin kalau berbicara di strategi tahun depan, kita masih juga cukup suka dengan banks ya gitu. Tapi mungkin yang perlu diperhatikan yang sedikit berbeda dengan tahun ini adalah mungkin untuk tahun depan para investor lebih bisa memperhatikan approach bottom up ya daripada top down gitu. Baik, Pak, selama 2 hari terakhir ini sektor properti mengalami penguatan signifikan lebih dari 1%. Dan saat ini pun sektor properti masih memimpin penguatan 1,18%. Apa yang terjadi Pak dengan saham properti dan apakah prospeknya menjanjikan di tahun depan? Kalau berbicara secara fundamental, kita percaya sektor properti cukup baik ya, karena kan terlihat juga dari data-data fundamental seperti marketing sales yang mereka lampirkan di tahun ini, semuanya cukup bagus gitu. Cuma kalau kita melihat mungkin di beberapa hari terakhir lebih karena mungkin bisa dibilang technical rebound ya, karena memang di tahun ini sektor properti sendiri juga tidak terlalu perform. Baik, di tengah suku bunga yang tinggi, sektor properti ini Bapak melihatnya seperti apa? Pak, apakah masih layak untuk dikoleksi dan mulai masuk sekarang atau kita wait and see dulu Pak? Kalau menurut saya sih untuk sekarang lebih ke arah wait and see ya. Bukan karena masalah suku bunga ya, justru kita kan memprediksi di tahun depan semester kedua, saat The Fed menurunkan suku bunga, Bank BI juga akan mengikuti dengan ada pemotongan suku bunga. Gitu. Tapi lebih karena kita melihat tidak terlalu baik sentimen positif ke sektornya. Baik, Pak Jimmy juga tadi katakan kalau misalkan The Fed pada semester 2 tahun depan akan mulai menurunkan suku bunga, kemungkinan saham-saham yang tertekan selama ini seperti saham teknologi bisa kembali menguat. Nah, apakah saat ini kita bisa mulai mencicil saham-saham sektor teknologi yang sudah terkoreksi dalam, Pak? Goto misalkan. Oke, kalau menurut saya untuk di harga sekarang investor lebih baik wait and see ya. Karena kan di semester pertama ke depan kita mengharapkan dan kita memprediksi akan terjadi banyak volatilitas di market ya gitu. Baik. Dan ini kan terutama yang akan terkena duluan salah satunya adalah saham teknologi gitu. Karena kan memang masih berakar dari sentimen suku bunga gitu. Baik Pak, apakah kita juga perlu menunggu laporan keuangan yang akan dirilis di pekan depan atau di bulan depan terkait dengan kinerja sepanjang tahun 2022 Pak? Kalau menurut kita untuk saham sektor teknologi memang sangat penting untuk melihat itu ya pergerakan dari mungkin kondisi fundamental mereka bisa terlampir dari mungkin salah satunya dari revenue ya, karena kalau melihat earnings di saham teknologi kan kebanyakan masih membukukan net loss ya gitu. Baik. Dan memang salah satu sentimen positif untuk pergerakan di semester pertama di tahun depan untuk saham teknologi jika ada adalah memang laporan keuangan mereka gitu. Karena kalau dari sisi makro kita tidak melihat ada banyak sentimen di sektor teknologi. Baik, bagaimana dengan saham sektor energi Pak, terutama ini Bayan Resources yang sudah menguat sangat signifikan sepanjang tahun ini. Ini apakah masih layak untuk dibeli atau sudah sangat riskan untuk terjadi profit taking Pak? Oke, mungkin kalau untuk Bayan Resources karena pertama tidak dalam coverage kita di support, jadi mungkin saya cuma bisa bilang secara valuasi kalau kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis, mungkin terkesan cukup tinggi ya. Jadi mungkin kalau ada investor yang ingin trading, mungkin boleh melihat di technical analysis daripada fundamental analisisnya. Baik, bagaimana dengan prospek saham sektor energi di tahun depan Pak? Kalau kita lihat kinerjanya sangat cemerlang di tahun 2022 ini, bagaimana dengan 2023 Pak? Oke, ekspektasi kita terhadap beberapa komoditas ya. Mungkin kalau di Indonesia kan yang paling ramai adalah batu bara. Kita melihat batu bara itu average asumsi kita di tahun depan itu turun sih. Jadi kan kalau di tahun ini bisa di 380 sampai 400,
kita di tahun depan di angka 280 karena kan mengikuti adanya penurunan demand ya dari slower economic growth secara global di tahun depan. Tapi bukan yang harus dipahami oleh investor bahwa angka 200-an, angka average school 200-an itu angka yang sangat tinggi ya. Ini angka yang masih dalam commodity super cycle gitu. Baik, sekarang harganya masih sekitar 400-an ya Pak, dan Bapak prediksi tahun depan harga batu bara di $280 per metrik ton. Strateginya apa Pak bagi yang memegang saham-saham di sektor energi ini? Untuk saham di sektor energi biasanya terutama dari batu bara ya, karena mereka terkenal rajin bagi dividen. Meskipun tahun depan dari harga komoditasnya akan turun, bagi kita melihatnya dividennya juga akan cukup sangat besar ya. Mungkin kalau dibandingkan secara historikal masih menjadi sesuatu yang paling besar di tahun depan juga. Gitu. Baik, di tengah adanya tantangan ancaman resesi ekonomi di berbagai negara tahun 2023, sektor apa lagi nih Pak yang resilient dan bisa dicermati oleh pelaku pasar untuk jadi portfolio sahamnya Pak? Oke, kalau kita mungkin lebih approach-nya ke bottom up ya tahun depan ya, karena untuk sektor berbicara sektor makroekonominya kan agak susah gitu. Ya. Mungkin kalau sektor tadi ada perbankan, kemudian ada metal mining, terutama dari gold dan nikel ya. Kita cukup suka dengan nikel sih sebetulnya. Proksinya adalah MDKA salah satunya. Gitu. Karena kalau berbicara nikel, simpelnya adalah kita percaya akan ada growing demand, terutama dari China yang sudah reopening gitu. Baik. Tadi sahamnya apa Pak yang terkait dengan nikel? MDKA. MDKA, berarti untuk gold dan juga nikel ini satu di saham MDKA, tapi ini memang bukan rekomendasi ya Pak, ini hanya rekomendasi dan tidak memberikan sinyal beli atau jual. Ini tetap harus dianalisa oleh investor masing-masing. Terakhir Pak, untuk tahun depan kan juga akan mendekati tahun politik di tahun 2024. Kira-kira saham apa yang akan diuntungkan dengan adanya kontestasi politik dan juga mungkin kampanye-kampanye yang akan dilakukan oleh para pejabat negara? Oke, biasanya kalau berbicara di tahun politik ada beberapa industri yang mungkin penjelasannya tidak bisa terlalu fundamental ya, tapi biasa di beberapa industri seperti media dan mungkin nama-nama consumer goods biasanya terjadi penguatan sih. Baik, media dan consumer goods, artinya saham-saham sektor non-cyclical ini bisa menjadi perhatian dan juga tadi Bapak katakan saham consumer goods dan juga saham media. Baik, terima kasih. Pak Jimmy, untuk akhir tahun target IHSG di angka berapa Pak? Untuk akhir tahun ini mungkin angka kita di angka sekitar 6.900-an ya, nggak jauh dari harga sekarang sih. Mungkin ke 7.000 Pak di akhir tahun ini? Sangat mungkin, tapi bukan berarti ke 7.000 dan saham-saham big caps-nya yang naik ya. Mungkin lebih ke arah beberapa nama yang kita sebutkan tadi sih. Baik, terima kasih Pak Paulus Jimmy untuk waktu dan kesempatannya memberikan insight-nya pagi hari ini. Sukses dan sehat selalu Pak, terima kasih. Thank you, merci.